Aku Cherish. Senang sekali dapat berkumpul bersama teman-teman. Tidak terasa ya, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan November. Ada yang masih ingat tema kita pada bulan ini? Yap, benar sekali. Tema kita adalah kepemimpinan. Hari ini, kita mau belajar kepemimpinan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang selalu mendahulukan kebutuhan umat Allah dibandingkan kebutuhannya. Kita juga mau belajar memperhatikan kepentingan orang lain atas kepentingan kita. Maka dari itu, kalimat komitmen kita pada hari ini adalah, aku mau memimpin dengan melayani orang lain seperti Tuhan Yesus yang melayani aku dan seluruh umat manusia. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita, kita juga mau melayaninya dengan memberi pujian dan penyembahan yang terbaik. Ayo bangkit berdiri dan berikan seruan yang paling dahsyat untuk Tuhan Yesus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Shalom Impekit. Wah, senang sekali hari ini ketemu lagi, bisa melihat kalian lagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menjadi pemimpin dengan melihat teladan Tuhan Yesus sendiri. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini, buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap kami, berkati adik-adik Impekit, berikan hikmat agar boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus adalah teladan terbaik yang bisa kita lihat jika kita mau belajar memimpin orang lain.
Kepemimpinan Yesus yang luar biasa bisa kita lihat juga dari kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Pasti adik-adik semua sudah pernah mendengar mujizat yang satu ini. Tapi, tahukah kalian kisah di balik terjadinya mujizat ini? Jadi, adik-adik, saat itu Tuhan Yesus baru saja mendengar kabar duka tentang kematian sahabat dan saudaranya Yohanes Pembaptis. Karena Tuhan Yesus sangat sedih, ia ingin mencari tempat yang sunyi agar tidak bertemu dengan orang lain dulu. Saat itu, Yesus pergi menggunakan perahu. Akan tetapi, banyak orang yang mendengar kedatangan Yesus ke sana dan beramai-ramai datang menyusul Yesus melalui jalan darat. Maka, saat Yesus turun dari perahu, ada banyak sekali orang yang sudah menunggu Yesus. Melihat hal itu, hati Yesus pun tergerak dan ia mengesampingkan kesedihannya. Yesus melayani mereka dan menyembuhkan orang-orang yang sakit dari antara mereka. Hal ini berlangsung sampai hampir malam. Karena sudah waktunya makan malam, murid-murid Yesus meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi dari sana, menuju desa-desa terdekat untuk membeli makanan. Tapi, Yesus berkata pada murid-muridnya bahwa mereka lah yang harus memberi orang banyak makan. Saat itu, yang mereka miliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka pun membawanya kepada Yesus. Kisah selanjutnya pasti sudah kita ketahui. Setelah Yesus berdoa dan mengucap berkat kepada Bapanya di sorga, ia membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua akhirnya bisa makan sampai kenyang. Bahkan masih ada juga sisa 12 bakul loh adik-adik. Dari kisah Yesus ini, kita belajar bahwa seorang pemimpin harus bisa memperhatikan dan mendahulukan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan kita sendiri. Meskipun Tuhan Yesus sedang sedih dan tidak ingin bertemu orang lain, tapi Tuhan Yesus tetap melayani orang banyak yang menunggu Dia adik-adik. Bahkan setelah melayani permintaan mereka, Yesus masih memberikan mereka makanan. Begitu juga saat kita memimpin. Kita mau mengambil keputusan-keputusan bijak yang didasari dari kebutuhan dan kepentingan orang-orang banyak. Di saat kita melakukan itu, mungkin kita jadi harus mengorbankan kesenangan pribadi kita. Mungkin kita harus meluangkan waktu, tenaga, ataupun apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Akan tetapi, kita mau melakukan semua itu sama seperti Yesus yang sudah melayani kita, bahkan sampai merelakan nyawanya. Maka dari itu, kakak mau ajak adik-adik Impact Kids yang siap untuk menjadi pemimpin yang melayani orang banyak untuk bangkit berdiri. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Dan kita mau sama-sama menyatakan kalimat komitmen kita hari ini. Aku mau memimpin dengan melayani orang lain seperti Tuhan Yesus yang melayani aku dan seluruh umat manusia. Sekali lagi adik-adik ya. Aku mau memimpin dengan melayani orang lain seperti Tuhan Yesus yang melayani aku dan seluruh umat manusia. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan kita adik-adik yang diambil dari Matius 23 ayat 11 yang berbunyi, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin.
Impact Kids. Barusan kita belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin yang terlebih dahulu memperhatikan kepentingan orang lain. Minggu depan kita akan belajar tentang sebuah harapan. Harapan yang dipegang Nabi Yesaya sejak lama, tentang sebuah janji Tuhan bagi bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Kira-kira apa ya harapan Nabi Yesaya? Kalian penasaran gak? Aku juga. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan ibadah online Impact Kids setiap hari Minggu jam 8 pagi hanya di YouTube channel Impact Community Indonesia. Don't lose hope, tetap semangat. See you next week.